Saya mengenal lebih dulu Pak Pendeta Sam, meskipun saya pernah berjumpa dengan beliau tapi lebih dekat dengan Pak Sam. Kedua hamba Tuhan ini punya ciri masing-masing. Kalau Pendeta Sam ini pendeta striker, mana-mana menenting, mana-mana sama dengan saya. Kalau beliau ini pendeta penjaga gawang. Kalau kata Ibrani, yang berjaga-jaga atas jiwa kita ya beliau. Makanya Bapak Ibu tolong sayang kita punya pendeta. Karena jangan-jangan beliau tadi sakit ini gara-gara banyak domba Natal. Ada satu cerita lucu tapi menarik yang untuk kita renungkan. Seorang senior pendeta saya di Kelapa Gading pada saat itu, namanya juga pendeta harus panjang sabar. Waktu itu Kelapa Gading banjir. Nah, ini kan domba ini, saya juga domba Bapak Ibu ya, sama-sama domba ini. Jadi ada domba manja, ya, ada domba nakal, ada domba penurut. Nah ini terdapat domba manja. Jadi dia telepon dia punya gembala, Pak Gembala, banjir rumah. Oh sebagai gembala sabar kok, terima curhat. Saya yakin pendetanya saudara ini penyabar kelihatannya begitu. Sabar ibu, Tuhan menolong kita di dalam setiap keadaan. Oke, tutup. Tidak lama 10 menit maka mulai Pak Gembala makin tinggi aja. Namanya Pak Gembala, tunggu dulu ibu. Ibu PA yang di rumah so sampai di mana? So sampai di pinggir Pak Gembala. Saya ini so sampai di leher. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, saya ditakdirkan Tuhan sedikit unik ya. Saya memang tertanam di gereja lokal juga di Jakarta. Saya berjemaat di GKI karena penting bagi kita untuk memiliki gereja lokal. Apalagi saya berkewajiban untuk membimbing istri saya yang berasal dari seberang, kemudian menerima Kristus sebagai Tuhan Juru Selamatnya. Sebagai orang yang membawa dia, tentunya saya harus bertanggung jawab gitu ya. Tapi saya sebenarnya perjalanannya lumayan unik dengan iman saya ya. Saya sering menyebut, saya lebih senang disebut jemaat GKJJ, Gereja Kristus Jalan-Jalan. Bagi saya seluruh dominasi gereja sepanjang dia masih mengakui Yesus sebagai Juru Selamatnya, itulah saya. Karena saya menerima Kristus itu bukan di gereja tapi di kampus. Kalau Anda pernah dengar kampus lembaga pelayanan mahasiswa Indonesia LPMI, ada 2 lembaga pelayanan besar di Indonesia yang fokus pada mahasiswa, pemuridan dan penginjilan, yaitu LPMI dan Perkantas. Saya dari LPMI. Jadi di LPMI itu Bapak Ibu saudara-saudara, saya sampai sekarang aktif di bagian pemuridan dan penginjilan. Ada hal yang meresahkan sebagai orang tua dan sebagai anak muda yang perlu menjadi perhatian kita, karena ini based on research. Apa itu? Gadget. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, ada fenomena yang menarik ketika penyesat datang langsung di dalam genggaman. Beberapa tahun belakangan ini naik tren. Bahkan saya pernah ada satu kesaksian yang saya kaget sekali, di mana seorang senior kami menelpon ke call center kami dan bilang bahwa tiba-tiba anaknya murtad. Tiba-tiba anaknya murtad, tidak percaya Yesus, dan dia bilang Yesus bukan Tuhan. Saya disambal di Siang. Saya pikir karena dia pacaran, jangan karena ternyata tidak. Dia belajar sendiri. Dia orang tuanya lalai mengawasi handphone yang dia tonton. Orang tuanya lalai mengawasi TikToknya, mengawasi Instagramnya, mengawasi Facebooknya. Bapak Ibu, ada satu hal yang mengerikan di dalam setiap handphone anak-anak kita, itu namanya algoritma. Jadi kalau dulu kita bilang Tuhan maha mendengar dan maha tahu, sekarang gadget kita juga maha mendengar dan maha tahu. Itu namanya algoritma. Kalau Anda mau bukti, coba tes ya. Bicara apa saja. Contoh, Anda berdiskusi dengan teman soal bulu tangkis. Bicara apa saja tentang bulu tangkis misalnya. Tiba-tiba Anda buka gadget,
kita pasti ada rekomendasi tentang bulu tangkis, tentang raket, tentang apa? Kenapa? Gadget mendengar Anda. Gadget tahu kita tertarik dengan apa. Makanya kalau kita setting handphone, itu dia aktifkan mikrofon kan? Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, sudah ada yang hampir dekat dengan Tuhan ini, namanya gadget. Dia dengar kita di belakang. Nah, anak ini tanpa sengaja masuk dalam grup diskusi yang membawa kepada penyesalan. Dan parahnya orang tua tidak menyadari, gitu. Jadi untuk adik-adik saya yang remaja dan pemuda, saya minta tolong jaga dan pagari dirimu dengan apa yang kau tonton dan yang kau medsos. Karena firman Tuhan kan bilang, iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Kalau yang kau dengar firman Tuhan, iya. Kalau yang kau dengar yang tidak beres, kita dengar firman Tuhan. Tadi saya dengar kata-kata kita yang luar biasa ini 1 jam, 1 minggu 1 jam. Tiap orang mau bagi gereja. Tapi handphone kita pegang itu bisa 12 jam sampai 14 jam sudah ada. Anda bayangkan racun dan toksik yang kita makan kalau itu kita tidak diam. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, kami di pusat pemberitaan dan penginjilan ini jadi kesaksian saya juga ya. Saya lebih tertarik, memang ya Tuhan memanggil saya, tertarik saya seperti itu. Jadi waktu saya di RPM itu memang pergerakan kami itu saya terpanggil memang dengan jiwa-jiwa pinggiran. Karena bagi saya cari domba itu seperti Yesus bilang 199 di kandang, 1 di mana? Nah, 1 itu yang kami cari-cari.